Hai teman-teman semua, video kali ini saya ingin mengetes CDI Shogun Kebo di motor Ninja RR Kips yang CKD. Ini motor dari Masico, jadi Masico ini pasang CDI Shogun Kebo ini di motornya, sekaligus diperbolehkan untuk dijadikan konten untuk perbandingan data. Terima kasih banget untuk Masico ya. Nah, terus juga ini saya juga kedatangan tamu dari Mas Doni Tata, juga sekaligus ngetes pada hari yang sama. Nah, terus ini saya sebelumnya sudah coba untuk membuat timing like, tapi ternyata timing like-nya itu gagal ya. Jadi untuk timing like-nya itu untuk video berikutnya. Nah, terus jadi tidak bisa mengukur bagaimana maju mundur derajatnya masing-masing CDI. Jadi untuk konten berikutnya aja. Jadi sekarang itu fokus untuk perbandingan datanya. Oke, perbandingan data akan dinilai berdasarkan data horsepower, grafik karakter RPM, dan terakhir grafik akselerasi. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan bahwa ini adalah hasil dari data dyno, bukan pendapat pribadi. Oke, dari yang pertama, dari data horsepower terlihat bahwa menggunakan CDI standar lebih unggul dibandingkan dengan CDI Shogun Kebo, dengan selisih 0,2 lebih unggul. Selanjutnya untuk karakter RPM, dari sini terlihat bahwa menggunakan CDI Shogun Kebo ini performa di RPM bawah ke tengah cenderung lebih merata dibandingkan CDI standar. Namun ketika di RPM atas, CDI Shogun Kebo terlihat menurun performa seperti tertahan, berbeda dengan CDI standar yang mulai menyalip di RPM atas. Selebihnya untuk torsi lebih unggul yang CDI Shogun Kebo, meskipun horsepower lebih unggul yang CDI standar. Selanjutnya untuk akselerasi, dari sini terlihat selisih akselerasi yang cukup signifikan. CDI Shogun Kebo lebih unggul dari RPM bawah hingga atas dibandingkan CDI standar. Namun dari saya mengetes dyno, memang CDI Shogun Kebo seperti tertahan di RPM atas. Sekitar 10-12.000 RPM itu seperti tertahan, menjadi melambat. Berbeda ketika CDI Shogun Kebo ini diaplikasikan di Kips CPU yang terasa lebih plong. Dan juga ada perbedaan kalau Ninja Kips CPU, Shogun Kebo dan CDI standar Ninja 2TAC 1605 itu RPM bawah dan tengah itu sama ya timingnya, tapi ketika open Kips baru Shogun Kebo-nya menyalip. Nah, jadi memang untuk CDI ini ternyata lebih ke kecocokan pada motor yang dipakai. Maka lebih bagus lagi kalau CDI itu bisa diatur maju mundurnya pengapian. Sebelum ini saya pernah membandingkan CDI BRT Invio pada Ninja Kips CKD dan Ninja Kips CBU. Pada Kips CKD memang selisih performa cukup bagus menggunakan BRT Invio. Namun pada Kips CBU perubahannya sangat tipis. Begitu juga untuk seri CDI, 1592 memang lebih cocok di Kips CKD dan 1605 lebih cocok di Kips CBU. Kalau dibalik performa akan menurun. Nah, ini baru prediksi saya. CDI Shogun Kebo dipakai di Ninja Kips CKD. Di RPM atasnya seperti terlalu mundur, sehingga naik RPM-nya agak sulit. Maka pengaplikasian CDI Shogun Kebo di Kips CKD kemungkinan harus ada perubahan pickup pulser, entah itu penggeseran pulsernya atau pada magnetnya. Tetapi tidak untuk Kips CPU. Oke, dari sini bisa disimpulkan bahwa memasang CDI Shogun Kebo di Kips CKD memiliki keunggulan di torsi dan akselerasi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan CDI standar. Tetapi kekurangannya RPM atas tertahan tidak bisa plong seperti kalau dipakai di Kips CPU. Sehingga untuk horsepower lebih unggul yang CDI standar Kips CKD 1592 di Kips CKD. Untuk video berikutnya akan saya tampilkan timing like masing-masing CDI menggunakan alat yang lebih proper. Semoga informasi ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.